Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Idapar. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi di video hari ini aku mau nulis tentang kebiasaan yang bikin boros, termasuk aku gitu ya. Jadi kalau misalkan tiap hari pengeluaran itu kan kadang suka ada ya, misalnya over budget. Jadi pengeluarannya itu terlalu banyak. Nah, di sini tuh kita harus benar-benar kayak mengatur gitu mana kebutuhan dan mana keinginan gitu. Karena kita tuh kadang suka nafsuan banget gitu ya, lebih mementingkan keinginan gitu daripada kebutuhan. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu kayak apa sih kebutuhan, kemudian keinginan tuh seperti apa juga gitu, langsung aja ke videonya. Nah, teman-teman, biasanya tuh yang bikin boros memang antara kebutuhan dan keinginan sih, antara dua ini. Jadi kita harus bener-bener bisa memilah dan memilih mana kebutuhan dan mana keinginan. Jadi maksudnya itu mana yang lebih penting dan mana yang gak penting. Nah, di sini untuk kebutuhan sendiri adalah pengeluaran yang memang wajib banget kita keluarkan gitu, nggak boleh enggak. Pokoknya ini tuh bener-bener wajib harus kita keluarin gitu. Nah, yang pertama, kebutuhan itu harus dibeli. Contohnya misalnya kayak beras, kemudian misalkan bayar listrik dan lain-lain. Itu kan memang harus dilakukan gitu ya, nggak mau nggak. Terus yang kedua, tidak tergantikan. Jadi kalau misalkan yang tidak tergantikan tuh kayak kebutuhan-kebutuhan yang pokok banget gitu. Terus tanpa penimbangan. Jadi tanpa penimbangan tuh maksudnya tanpa pertimbangan kita mau nggak mau harus melakukan itu gitu, harus ngeluarin pengeluaran tersebut gitu. Terus penting juga dan darurat. Nah, ini adalah kebutuhan wajib yang memang harus benar-benar nggak boleh enggak dan nggak boleh ditunda gitu, harus benar-benar dikeluarkan gitu. Kemudian kebutuhan tersebut digunakan sehari-hari. Terus yang paling penting adalah manfaatnya itu benar-benar berefek banget gitu loh untuk kebutuhan kita. Dan kita itu tidak akan menyesal jika terpenuhi. Misalnya kita udah membeli kebutuhan tersebut, itu biasanya kita nggak menyesal dan memang kita gunain gitu loh. Jadi kita benar-benar penting banget gitu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan kemudian yang kedua adalah keinginan. Nah, ini nih yang jadi apa ya, kayak semacam hal yang harus diperhatikan tuh keinginan. Karena keinginan kita tuh benar-benar kayak banyak banget gitu ya, termasuk aku banyak banget gitu, pengen ini, pengen itu dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya keinginan ini tuh nggak wajib gitu loh. Jadi memang benar-benar hal yang tidak wajib kita penuhi sebenarnya. Yang pertama biasanya tuh tidak harus dibeli. Jadi itu kayak semacam penting gak penting. Jadi walaupun kita gak beli juga gak masalah gitu. Terus tidak terlalu penting. Nah, biasanya nih kalau keinginan tuh hal-hal yang gak terlalu penting banget buat kita. Jadi cuman kayak semacam beli ini doang deh buat apa ya, kayak semacam buat happy aja gitu. Terus butuh pertimbangan. Nah, kalau misalkan kita mau membeli sesuatu, contohnya itu tuh bener-bener butuh pertimbangan banget kalau keinginan gitu kan. Terus bisa juga digantikan. Jadi kalau misalkan nggak beli juga nggak masalah. Hasrat kita misalnya kayak buat beli di online shop dan lain-lain, itu biasanya kayak ada diskon yang gitu-gitu kan, bener-bener pengen banget gitu. Terus kadang nyesel setelah dipenuhi, ya namanya keinginan kadang aduh ngapain sih beli ini gitu ya. Terus juga tidak terpakai. Nah, biasanya kan kalau keinginan kayak semacam beli ini deh buat apa gitu ya. Misalnya kita beli lipstick padahal kita udah punya gitu ya lipstick, cuman pengen gitu ya, namanya juga pengen, keinginan gitu ya. Nah, biasanya kan itu kadang nyesel udah beli, ngapain sih beli gitu ya, padahal kan masih ada gitu. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan banget. Jadi kita tuh harus memenuhi keinginan yang memang benar-benar darurat banget gitu, yang memang benar-benar butuh banget gitu. Nah, itu adalah salah satu biasanya untuk meminimalisir terjadinya boros.
Nah, salah satu juga nih untuk meminimalisir supaya kita tidak terlalu boros itu jangan males nabung. Nah, karena kalau misalkan kita males nabung, ya jelas-jelas kita nihil banget gitu loh, nggak ada hasil yang bisa mengcover keborosan kita gitu. Nah, kebiasaan yang males nabung ini biasanya juga benar-benar pengaturan keuangan hancur banget deh kalau misalkan udah mah kita mengutamakan keinginan, kemudian tabungan juga nggak ada, jadi itu benar-benar hancur keuangan kita. Terus yang terakhir itu anggaran. Nah, kalau misalkan kita tidak memiliki anggaran keuangan, ini juga bikin hancur keuangan kita. Karena kalau misalkan kita nggak memiliki planning anggaran, itu bisa-bisa tiap bulan kita over budget terus. Tiap bulan kita lebih mementingkan keinginan terus gitu. Jadi tiap bulan kita nggak bakalan ada pemasukan sama sekali kalau misalkan anggaran kita itu nggak dicatat. Dan pengeluaran itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan kita pengeluaran tiap bulan banyak terus dan sedangkan pemasukan gak ada gitu, itu kan juga bikin kita puyeng ya. Jadi maksudnya itu lah, kita gak punya anggaran sama sekali, terus pengeluaran kita over budget terus. Jadi itu benar-benar harus diperhatikan, jangan sampai kita itu terus mengeluarkan uang gitu ya untuk kebutuhan cuma-cuma gitu. Jadi benar-benar harus seimbang antara pengeluaran dan pemasukan. Oke, jadi itu adalah video dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan untuk yang udah nonton video aku, makasih banyak. Jangan lupa ya like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan semoga setelah video yang aku share ini, kalian-kalian semua atau teman-teman semua bisa meminimalisir terjadinya keborosan tiap bulannya. Dan juga bisa lebih semangat nabung dan selalu mencatat anggaran keuangan. Buat teman-teman semua, thank you dan see you on my next video. Bye bye.